selalu konsultasi. Makanya mungkin untuk rasa penari sining yang ikut berproses beda rasa. Jadi ada satu penari itu yang pada saat proses tari sining itu selalu dia itu saya bawa, saya ajak untuk ikut penelitian. Jadi rasanya dia lebih nemu jadinya. Di tari sining mendirikan rumah untuk menghibur yang kerja karena penat ya, karena kelelahan, kemudian menghibur, dan saat mendirikan rumah pemimpin tadi itu dasarnya. Diceritakan tadi kan saksinya sudah sangat kurang, referensinya juga terbatas. Ini yang kemudian berhasil direvitalisasi oleh Kak Ana. Ya. Dan setelah alhamdulillah udah jadi WBTB, warisan budaya tak benda tari sining. Wah, hebat ya. Luar biasa ini Kak Ana, selamat ya. Nah, jadi saat saksinya itu masih hidup, Pak Arifin Bantacut, dan setelah di cross check ke beliau hasil revitalisasi ini benar seperti yang dia lihat saat berumur 10 tahun, saat beliau berumur 10 tahun. Ya, jadi dia komentarnya, saya nanya, Pak, kalau bahasa Gayunya ya, kira-kira udah nggak tarian sining nih Pak? Ngedis ya, ngerap-rap dis kata dia gitu. Jadi udah hampir sama. Ya mungkin karena dia itu bukan pelaku, dia penonton. Jadi mungkin pada saat melihat pementasan tari sining itu ada mungkin sedikitnya atau 40 atau 50% itu persis seperti yang dia tonton gitu. Jadi yang ngerap-rap dis kata dia gitu. Jadi tenang juga sih, walaupun sebenarnya kita pengennya itu mencapai 90%, tapi dengan karena tidak adanya narasumber, ada yang mengatakan saya bisa tari sining, tapi pada saat saya meminta gerakannya, tidak ada menunjukkan bahwa itu gerakan tari sining gitu. Pada saat meminta bahwa silahkan jadi penarinya juga boleh gitu. Tapi ternyata tidak ada. Ya udah, saya anggap berarti tari sining itu emang sudah hilang dan tidak ada yang tahu gerakannya kecuali yang saksi mata Bapak Arifin Bantacut dan Bapak A.S. Kobat. Karena pada masa tahun 1972 yang menarikan sining itu Pak Sahak. Pak Sahak ini penari tari guel ya Kak ya? Yang saya baca bahwa tari sining itu adalah induk dari tari gayo. Jadi saya beranggapan berarti tari guel itu mengambilnya ada beberapa teknik yang dari tari sining. Jadi saya membayangkan pada saat kayak Sahak nari itu bagaimana, posisi kakinya bagaimana. Nah, tari sining itu kan katanya diambil dari manuk uwo. Saya nanya, burung itu bagaimanapun perbedaannya pasti hampir sama, kakinya dua. Terus bentuk kakinya selalu paralel gitu, tidak pernah kakinya yang berlain-lain gitu. Jadi ngambil intinya tuh gerakan sining itu sering melihat burung. Jadi sering melihat burung karena katanya manuk uwo itu sangat cantik. Dia gerakannya dia keras tapi lembut gitu. Jadi ya udah, jadi sering lebih melihat bentuk-bentuk burung aja sih jadinya gitu. Sama membayangkan pada saat kayak Sahak tuh nari gimana. Emang benar, kayak Sahak itu nari dia tegas, tapi kelembutannya ada, rasanya ada. Saya ikut menari dengan kayak Sahak itu udah dari SD, melihat hampir setiap saya nari guel yang jadi guru di dongnya itu kayak Sahak. Jadi masih terbayang sih, terbayang gimana kayak Sahak itu nari, tekniknya gimana. Jadi masih bisa saya bayangkan seperti itu. Ya, ini kan luar biasa ya tantangannya ya. Referensi tidak ada, kemudian pelakunya juga tadi disebutkan Pak A.S. Kobat, bapaknya Kak Ana sendiri, kemudian Pak Arifin. Yang tentu kalau dilihat dari kelahiran, ini kelahiran 1930-an. Nah, setelahnya kalaupun ada yang mengaku bisa, tapi ini kan diragukan kebisaannya ya. Nah, kemudian syukurnya seperti disampaikan tadi, jadi Kak Ana itu dari SD itu sudah terlibat dan salah satu yang melatih, dan waktu itu Kakak lihat ya Pak Sahak tadi ya, yang berperan sebagai guru guel waktu itu. Nah, ini
luar biasa karena jadi yang tadinya nggak ada sudah punah, kemudian direvitalisasi dan terakhir ada dan sudah jadi warisan budaya tak benda nasional Indonesia ya. Ya, Indonesia udah dapat penghargaan langsung dari Presiden. Wah, ini keren ini ya. Jadi hasil kerja keras yang luar biasa, tidak sia-sia. Ikhtiarnya itu sampai ini kemudian ada lagi bisa ditarikan. Ya, kita berharap bisa diwariskan ini ke depannya. Nah, kemudian setelah tari sideng itu apa lagi, Kak? Kemarin tahun 2000 ada ini sih, kemarin tuh membuat tarik massal Gummy Fest. Itu tahun jadi tahun 2019 apa 18 ya? 18 ya? Gummy Fest 18 ya, 18 pembukaan ya. 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 Kemudian dikasih kepercayaan untuk menggarap tari massal Gummy Fest. Itu ceritanya pada saat selesai PKA ke-7, saya dipanggil sama pihak pariwisata, ketemu, jadi untuk diminta siap nggak membuat tari massal selama 14 hari. Nah, mereka ngasih tema. Ini Gummy Fest ini Gayo Alas Mountain Festival. Jadi mewakili keempat kabupaten, Takengon, Bener Meriah, Balangkejeren, dan Kota Cani. Jadi disuruh menggarap tentang keempat kabupaten gitu. Dan ini untuk awal ide belum ketemu nih. Pokoknya saya membuat tarian, ada unsur tari gual, ada saman, ada bines, 4 kabupaten. Saya dalam garapan itu. Habis itu diskusi saya dengan tim, salah satunya Pak Zulfikar Ahmad. Kita diskusi, saya disuruh bikin gini, saya pengen bikin judul itu yang unik, yang kira-kira langka, yang asing di telinga orang, biar itu bisa diangkat, biar itu tidak lagi asing di telinga orang. Terus itu dicat sama Pak Zulfikar Ahmad, coba kamu lihat Facebook saya tahun sekian, dikirim sama dia link Facebooknya. Saya buka, saya baca, setelah itu ternyata nyambung dengan karya saya. Yang awalnya sama sekali saya belum punya ide referensi. Sudah punya, tapi yang membuat mewakili 4 kabupaten itu judulnya saya belum nemu. Habis itu ini apaan sih Kyo gitu? Kyo itu adalah pola, kata dia. Itu pola ini gayo gitu ya kan? Ukiran pola gayo, kain gayo. Ya kebenaran tarian aku pakai kain gitu. Udah, akhirnya aku baca, Bang, aku fix ngambil ininya Kyo apa ya gitu ya kan? Diskusi karena emang kita ngambilnya pakai kain, yang awalnya pakai kain gini-gini, ya udah Upuh Kyo. Nah, bikinlah tetap Upuh Kyo judulnya. Yang kemudian akhirnya Upuh Kyo itu aku yang yang kita itu dibohongin, yang dibully abis-abisan gitu. Tapi sayanya diem, sayanya nggak saya cuma ngejelasin bahwa emang Upukyo itu ada gitu. Upukyo itu ada. Dari hasil itu, kejadian itu akhirnya ada tekad sih. Rencananya saya tahun 2020 itu mengajukan ke kementerian. Kebenaran saya setiap ada kementerian itu saya ngajukan proposal dan alhamdulillah semua lolos. Jadi pas dibikin yang rencananya kita ngangkat tari Resami Gayo. Resami Gayo kita angkat, rencananya nih udah tekad nih ngangkat Resami Gayo sama mengangkat alat-alat musik yang sudah punah. Jadi itu yang mau kita angkat. Ternyata karena saya tadi udah dibully habis-habisan, akhirnya enggak, aku mau ngangkat Upukyo dulu. Gimana caranya Upukyo itu bisa diangkat. Cuman secara literatur kita kuat, tapi ternyata kita belum nemu nih gitu. Akhirnya diskusi dengan beberapa teman, salah satunya itu Bang Fauzan Azima, diskusi diarahkanlah kami untuk berangkat ke Serule. Setelah berangkat ke Serule, wawancara dengan nenek Anan Rawe, nenek Rawe itu kita diskusi cerita tentang dia, ternyata emang Upukyo itu ada. Nah, akhirnya kuat, kita masukkan proposal ke kementerian dari 1.240 apa 1.420 proposal,
yang lolos cuma 82 proposal setelah lewat seleksi 4 kali seleksi. Jadi salah satunya dari Takengon, kebenaran Aceh cuma dapat 2 dari Takengon sama Aceh Selatan yang dapat itu. Nah, kemudian pada saat itu kita langsung penelitian bahwa penelitian ke Serule, ke nenek Rawe. Kemudian dapat info lagi bahwa di bukan Mendale, di Toweren ada cerka. Cerka itu alat untuk membuat benang, cerka gitu. Nah, pergi ke sana ternyata itu cerka itu ada, bahwa emang benar dulunya cara menginstal benang itu pakai cerka. Dan ternyata di Toweren itu daerah penghasil benang dulunya gitu, benang dan padi. Akhirnya kita penelitian kita buatlah acara seminar tenun, seminar Upukio. Setelah penelitian terus kita buat acaranya, kita buat pelatihan tenun, terus seminar lagi. Seminar awal itu kita mencari masukan dari petua-petua lah ataupun teman-teman orang budayawan Gayo, biar kita tahu bahwa yang kita cari itu udah cukup apa belum gitu. Karena kita merasa itu belum cukup gitu. Kita pengen masukan dari teman-teman yang lain gitu. Makanya kita bikin workshop itu 2 kali. Terus pada saat itu dibikin workshop pertama, tidak ada hasil yang sangat yang kita harapkan hasil workshop pertama itu. Bahkan mereka sendiri tidak tahu tentang Upokyo. Tetapi Bapak Ibnu Hajar Lutawar, ternyata kakak beliau adalah penenun. Jadi ternyata di belakang kita Bapak Ibnu Hajar Lutawar sudah nanya-nanya ke kakaknya tentang tenun Gayo itu dan tentang Upokyo. Gitu. Jadi pada saat kita bawa tulisan ke tempat Anan Rawe itu buta huruf. Dia tidak sekolah sama sekali, dia tidak mengenal huruf apapun. Pada saat dia buku itu kita cetak, kita tunjukin ini Nek bukunya. Begitu dia terbuka ke halaman, begitu dibuka itu halaman yang gambar Upukyo, benar-benar Upukyo itu. Dia langsung ngomong, ini Upukyo, kata dia. Kaget, spontan itu yang membuat akhirnya lebih semangat lagi gitu. Karena awalnya dia hanya tahu tenun gitu, tapi begitu dia melihat gambar Upukyo, dia tahu bahwa itu Upukyo. Dia tahu banget ini Upukyo. Upukyo ini dipakai untuk reje, munikan reje dipakai Upukyo. Bahkan ternyata Upukyo itu pernah juga dijadikan mahar. Itu dilukup dijadikan orang itu sebagai mahar. Jadi ternyata Upukyo itu hasil tenun tapi dikasih nama Upukyo. Kalau sekarang itu ulen-ulen ya. Kalau dulu itu Upukyo. Jadi itu sangat berharga gitu. Jadi kalau umpamanya kayak Pak Yusradi nih punya anak laki-laki ataupun perempuan, pada saat nikah Pak Yusradi itu mengasih Upukyo tadi untuk anak. Jadi itu Upukyo itu adalah salah satu bagian dari upacara adat yang diberikan. Jadi mungkin hilangnya tenun itu karena tidak ada lagi orang yang menempah Upukyo tadi. Emang di zaman Jepang hilangnya tenun itu di zaman Jepang. Kita tanya kenapa bisa hilang di zaman Jepang? Ke Anan Rawi kita tanya. Jangankan alat tenun, kata dia. Baju kita aja kita masukin ke dalam kolam, ditanam di dalam kolam. Karena apa? Mereka itu apa yang ada habis, dibakar atau dibuang. Jadi makanya alat tenun juga hilang. Dulu ada, nenek itu dulu punya alat tenun tapi terbakar. Seperti itu gitu. Jadi kemarin kita mengangkat Upukyo, tenun Gayo yang sudah hilang, kita angkat. Alhamdulillah berproses sih untuk tenunnya juga berproses. Sudah mulai ada yang meminta tenun Gayo. Cuma emang kita bikin yang tenun Gayo sekarang untuk nilai ekonominya. Kenapa kita mikirnya nilai ekonomi? Kalau kita membuat alat yang tradisi, mereka berputarnya perekonomian itu lama. Jadi kita membuatnya kemarin pada saat pelatihan itu pakai alat ATBM, alat tenun bukan mesin. Jadi perbedaannya sangat jauh. Satu kain sarung itu kalau pakai ATBM cuma sehari atau 2 hari.
Tapi kalau pakai alat gedokan yang tradisi yang punya anan-anan cemen itu bisa seminggu atau 2 mingguan. Jadi untuk perputaran perekonomian kita sangat lama. Jadi kita ngambilnya ke yang lebih ATBM ya. cepat. ATBM. Ya, ini Seperti menarik itu. sekali Kak Ana. Jadi tadi dari 2018, waktu pas Gaiwalas Mountain International Festival. Ya, Itu sejarah awalnya menggarap ya. Ubuk-Kio ini. Kemudian dari Ya, untuk judulnya diskusi, aku bikin iya, Upokyo. ya, jadi menggarap, mengkoreografi tari masal tadi dengan nama Ubuk-Kio. Ya, Ubuk-Kio, dan waktu itu jadi dibully. Nah, hasil bully ini kemudian makin menguatkan tekad Kak Ana semangat untuk meneliti. Nah, kemudian ya, membuktikan ada loh Ubuk-Kio, dan berlanjut ya. ke tahun seterusnya dalam proyek penelitian melalui proposal Kemendikbud, dan Kemendikbud. Kak Ana satu di antara dua dari Aceh yang kemudian berhasil mengembalikan Upuk-Kio ini, tenun yang salah satunya Upuk-Kio ini ya. Jadi Ya, ya ini sekali lagi hebat, luar biasa, karena mengembalikan sesuatu yang sudah punah. Dan dari cerita tadi tahun 42 punahnya, dan syukurnya narasumbernya masih ada, yaitu Nenek Rawi tadi ya. Nenek ya, Rawi tadi yang Narawi. ya. Dan Anan Rawi ini umurnya sudah berapa waktu itu, Kak? Pas penelitian itu 125 sih, tapi begitu saat proses selesai 126. Setahun penelitiannya. 126. Ini prosesnya selesai kapan? Tahun kemarin? Tahun kemarin. Cuman ini kan ada beberapa alat yang belum tuntas ya. Nah, alhamdulillah setelah acara tenun kita ketemu dengan 2 orang penenun, mantan penenun, ketemu gitu. Cuman yang satu lagi belum sempat kita datangin, kakaknya Bapak Ibnu Hajar Lutawar belum sempat kita datangin karena saya ada program lagi untuk tahun ini untuk mengangkat lagi bahwa Gayo itu ternyata sangat luar biasa hebatnya gitu loh. Saya apa ya, jadi kepengen terus menggali-menggali, ternyata di Gayo itu ada pahlawan Gayo gitu. Jadi bukan mau membelakang melewati masalah tenun. Saya berpikirnya kita tim sudah menyerahkan ke pemerintah daerah Takengon dan Bener Meriah. Semoga mereka mau melanjutkan pekerjaan tenun ini gitu. Jadi untuk yang depan ini kita udah punya kerjaan lagi, ngantri lagi gitu. Yang tadi seperti awal saya bilang, ternyata Gayo itu luar biasa hebat, Gayo itu luar biasa banyak masalah budaya, masalah tokoh yang sangat-sangat luar biasa hebat gitu, yang kita tidak tahu kalau kita tidak baca sejarahnya. Nah, setelah baca-baca sejarahnya ternyata Gayo itu punya pahlawan, tokoh perang yang betul-betul berperang gitu. Nah, sekarang ini kita lagi mengarah ke situ gitu. Emang sih untuk tenun juga Upukyo kita melanjutkan penelitian lagi untuk tahun ini. Tapi nggak lagi dari kementerian, tapi melalui BPNB Aceh dan Sumatera. Ya. Baik. Sebelum ke pahlawan itu dan bagaimana keterlibatan Kak Ana dan Sanggar di sana, masih ke Upukyo, Kak. Jadi Upukyo ini tenun ya. Nama salah satu tenun. Nah, ini kan luar biasa, seperti saya bilang, yang tadinya sudah punah, kemudian direvitalisasi lagi dengan proses yang begitu panjang, akhirnya Upukyo ini, tenun ini ada lagi. Yang tadinya kemungkinan orang Gayo juga dan Aceh lah secara keseluruhan ini udah tidak mengenal lagi Upukyo ini. Jadi secara sejarahnya sekarang sudah selamat, kalau boleh saya simpulkan.
kemudian secara wujudnya juga melalui pelatihan penenun tadi juga sudah ada hasilnya, ada penenunnya, dan juga sudah dibikin alatnya. Ya, Ya, seperti itu Kak Ana ya. ya, alatnya udah dibikin, yang gedokan kita taruh di Museum Aceh Tengah dan Bener Meriah yang gedokan. Tapi ada beberapa alat memang masih belum tepat. Insya Allah tahun ini akan kita membuat alat-alat yang kurang tepat itu gitu, karena sudah ada saksi penenunnya Iya, yang iya. paham akan nama-nama alat itu gitu. Ya, Insya Allah di 2021 ini. ya, tambah itu kemudian dari publikasi ini, dari kegiatan kemudian terkonfirmasi juga ternyata alhamdulillah masih ada penenunnya. Masih ada Ya, penenun yang dalam proses yang berjalan kemudian bagaimana ini disempurnakan. Nah, dan Kak Ana anggaplah ini sudah selesai dan sudah berhasil. Nah, karena sekali lagi ini luar biasa mengadakan yang tidak ada. Tentu ini kalau tidak konsisten, kesabaran yang luar biasa, dan dalam prosesnya itu penuh bulian ya. Ini kalau misalnya nggak kuat semangatnya, ini kan berhenti tengah jalan ya. Nah ini luar biasa karena resiko mengangkat sejarah siap untuk dikritik habis-habisan. ya. Dan kritik itu kemudian menguatkan semangat, menguatkan tekad. Nah ini mesti jadi. Nah ternyata jadi. Nah ketika ini jadi, ya tadinya bulian berakhir dengan pujian pastinya. Berakhir dengan pujian. Nah ini keren, hebat, luar biasa. Selamat sekali lagi. Dan ini patut diacungi jempol. Nah kemudian berbicara pahlawan dari Gayo tadi. Jadi dalam penelitian Kak Ana setelah UPUQ tadi, bagaimana Kak Ana melihat sejarah keterlibatan orang Gayo atau dari Gayo dalam perjuangan kemerdekaan Aceh. Nah, dan salah satunya tadi disebut Amanyerang. Nah, lalu keterlibatan Kak Ana di sini dan Sanggar dan tim di bagian apanya nih Kak dalam tokoh pahlawan Gayo Amanyerang tadi? Jadi tetap ini tulisan Amanyerang ini kita ngangkatnya lagi dari tulisan Pak Zulfikar Ahmad ya, atau di Facebook itu dia Amandio sih banyak sejarah-sejarah sebenarnya yang ada di tulisan dia. Sebenarnya ini semuanya latar belakangnya sebenarnya dari dia. Tapi untuk ide mengangkatnya itu saya gitu. Jadi Bang gimana kalau tulisan Abang itu kita angkat deh gini-gini gitu. Jadi awalnya seperti itu gitu. Nah ya udah dananya gimana? Udah ini ada peluang ke sini coba kita masukkan. Nah, seperti itu sih Pak Yus awalnya gitu. Ya udah dia juga semangat akhirnya kita membuat tim terus, dan tim itu dari pertama saya membuat tari masal UPUQ, terus kita membuat workshop tari sining sampai ke Amanyerang ini kita bertiga, dulu berempat, tapi sekarang satu almarhum. Jadi kita berempat itu selalu itu. Jadi kalau saya udah punya ide, saya kumpulkan mereka. Saya ngelihat nih Facebooknya Mandio, saya pengen ngangkat ini nih, gimana caranya ini. Nah seperti itu gitu. Nah ini kan kemarin tuh setelah diskusi gitu, pada saat UPUQ bahwa Amandimot dikebumikan di tempat di Karo, tepatnya di apa itu ya? Kabanjahe. Jadi ada makamnya di situ. Saya tanya, dia tuh sebenarnya gimana sih Amandimot tuh, apakah dia pemimpin perang atau dia ikut berperang? Ternyata dia ikut berperang, bukan seorang pemimpin gitu. Nah, akhirnya cerita tentang ke Amanyerang gitu. Yang pemimpin itu dulu dari sejarahnya itu adalah Amanyerang gitu. Aku mau dong tahu tentang Amanyerang. Di print lah tentang Amanyerang oleh Hamandio, dikasih ke saya, kemudian
kita pelajarin, kita tim itu pelajarin tentang aman menyerang, kemudian ternyata gini, kan sangat luar biasa, dia berperang itu selama 20 tahun. Nah, selama 18 tahun dia itu tinggal di hutan, tidak ada di antar makanan apapun, karena oleh Belanda, siapa yang mengantar makanan ke tempat aman menyerang, mereka disiksa. Jadi akhirnya aman menyerang tidak membuat tidak merepotkan saudara-saudara dia gitu. Nah, pengen saya ngaju kenapa tidak diiniin jadi pahlawan nasional, ternyata tidak gampang untuk mengangkat menjadi pahlawan nasional itu, harus tidak asing di telinga orang, harus begini. Akhirnya kemarin kita kebetulan salah satu provinsi kepala Taman Budaya menelpon saya, disuruh membuat sendera tari tentang Gayo. Saya terpikir, wah, kalau ini kesempatan saya untuk mengangkat aman menyerang. Akhirnya saya buat garapan, selama 10 hari kita proses latihan, alhamdulillah sukses. Proses latihan 10 hari, kita mengangkat ide ceritanya dari aman menyerang, tapi kita memberi judulnya Perang Senia. Senia itu sunyi. Nah, arti senia itu juga udah hilang kan? Ternyata istilah bahasa Gayo itu sunyi, sepi itu senia. Jadi aman menyerang ini oleh mereka kaum Belanda menyebutkan bahwa dia berperang dalam kesunyian, karena dia itu tidak pernah yang berperang yang heboh apa enggak, malah pernah 2 malam aman menyerang dan Tengku Banan berperang 2 hari 2 malam, mereka hanya dengan sedikit personil itu cuman 15 apa berapa ya, sedikit personilnya untuk melawan 100 apa berapa ini dari Belanda gitu. Tapi mereka menang gitu loh untuk melawan mereka gitu. Dengan tidak imbang dengan musuh gitu kan, yang sangat luar biasa. Itu yang membuat saya, waduh, dia udah berjuang segitu banget, tapi kenapa tidak bisa diangkat jadi pahlawan nasional? Tapi emang itu prosedurnya. Akhirnya kita angkatlah pelan-pelan sekarang aman menyerang. Nah, ini insya Allah kita tetap untuk ke Kemendikbud mengajukan untuk pembiayaan penelitian tentang aman menyerang. Ya. Mudah-mudahan lolos. Kemarin udah masukin idenya. Ya, amin. Lolos. Amin, biar proses riset itu berjalan lancar. Nah, tadi disebutkan Kak Ana ada 4, yang 1 sudah almarhum, 3 timnya. Jadi pertama Kak Ana sendiri, yang kedua Pak Julfikar Ahmad ya, kalau saya tangkap tadi ya. Yang ketiga? Rido. Dia masih udah selesai kuliah. Ini yang untuk yang aman nyerang ini. Ya. Kalau emang timnya kita selalu mereka kita pakai. Yang Opokyo? Kalau Opokyo dulunya cuman itu dulu Opokyo saya Amandio, Awan Ruwes, Rido juga. Tapi lebih kuatnya dulu saya Amandio. Terus Aman Ruwes kita untuk berdiskusi lebih teknis kerjanya. Ya. Aman atau Awan Ruwes, Kak? Awan Ruwes. Awan Ruwes ya. Nama lengkapnya siapa Awan Ruwes? Hairul Ahyar. Iya. Ya. Populernya siapa selain Awan Ruwes? Pak Ade sih manggilnya Bang Ade. Pak Ade ya. Ya. Jadi sudah ketemu benang merahnya, mengangkat sendera tari. Jadi sendera tari, aman nyerang tadi, dan perang senia. Ini kan ya, jadi kita membuatnya perang senia, tapi idenya dari aman nyerang. Iya, perang senia, perang dalam senyap ya. Jadi ini mengangkat kesosokan aman nyerang ini saat Belanda ya, Kak. Jadi Belanda ini 1900 sampai sebelum Jepang masuk 1942 berarti ya. Jadi kisaran itu. Dan tadi disebutkan 20 tahun. 1902 namanya, Kang. 1902. Ya, Belanda itu 1900 mulai
coba masuk ke Gayo itu setelah pesisir Aceh lumpuh. Nah, kemudian sempat waktu itu Ya, ya. penasehat gubernur Belanda waktu itu si Panhes Sissenhoef bikin buku 1903 Gayo dan masyarakatnya. Nah, jadi 1902 sampai kemudian Jepang datang 42 dan keterlibatan nama nyerang ini 20 tahun. Ini cukup melelahkan, dia di hutan dan ini banyak hal menarik pastinya karena ya bisa bertahan di hutan. Kemudian sangat iya, iya. Jadi ini kenapa bisa bertahan, yang dikonsumsi apa, kemudian siapa saja selain Aman Nyerang ini teman-temannya sehingga bisa mengalahkan Belanda dalam kesenyapan, dalam kesunyian itu. Nah, Aman Nyerang ini sendiri kalau di Gayo di mana Kana? Dia tinggal di Jamat. Kita udah kemarin tuh udah ketemu sih sama langsung cucu aslinya dia. Oh, ada ya? Namanya ada, masih ada, udah ketemu. Ada keturunannya ya? Masih ada keturunannya. Jadi pedang Aman Nyerang tuh dulu kan dibawa ke Belanda. Tahun 2003 dipulangkan ke pemerintah Aceh. Nah, kemarin tuh sebelum pementasan Perang Senia, kita pergi ke museum Aceh melihat pedang Aman Nyerang. Alhamdulillah diizinkan kita melihat pedangnya. Bahkan yang menjadi tokoh Aman Nyerang itu memegang pedang itu langsung gitu. Saya nggak berani sih. Iya. Itu berarti pedang Aman Nyerang yang dikembalikan Belanda ke pemerintah Aceh itu. Ya, 2003. 2003. Dikembalikan oleh cucunya. Ya. Oh, ini kan sempat viral waktu itu ya. Jadi pengembalian pedang itu sempat viral dan ternyata ini punya Aman Nyerang. Dan ini punya. Jadi Aman Nyerang itu setelah ditembak, tangan dia dipotong karena dipotong pedang itu tidak lepas dari tangannya. Akhirnya untuk melepaskan pedang itu, tangannya dipotong. Seperti itu, tangannya dipotong, dibawa ke Belanda. Nah, sebenarnya sih perlengkapan Aman Nyerang itu banyak. Ada kunyur, ada keris, terus cuman yang dikembalikan cuman pedang. Terus ada 2 bundelan yang di dalam itu ada tulisan. Nah, itu yang penasaran, apa sih isi bundelan itu? Kemarin pada saat di museum ditanya, mereka tidak ada menerima bundelan itu, mereka tidak ada menerima keris, mereka tidak ada menerima kunyur, mereka cuma menerima pedang doang, cuman pedangnya aja yang dipulangkan. Iya, jadi ini menarik sekali Kana untuk riset lebih lanjut, untuk pengembangan, dan kalau kemudian diusulkan oleh pemerintah daerah, ya ini mudah-mudahan goal ya, karena setahu saya sampai sekarang dari Gayo itu belum ada pahlawan nasional, walaupun sebetulnya banyak sekali menurut cerita Kak Ana tadi yang terlibat dalam perang Aceh itu. Dan seperti saya singgung tadi ketika pesisir lumpuh, nah Gayo inilah benteng terakhir Aceh. Dan salah satu pejuangnya yang menyerang tadi. Nah, jadi ini luar biasa karena mudah-mudahan lancar untuk risetnya, dan ini menggugah teman-teman di Gayo dan di luar juga untuk mendalami yang lain tentunya ya, untuk direvitalisasi kemudian bagaimana melestarikan ini. Nah, dari aktivitas Kak Ana tadi kemudian apakah ada kemudian penghargaan dari pemerintah atau di luar pemerintah yang Kakak terima, Kak? Ada sih yang waktu pas sining dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ada, dari Presiden ada. Terus yang untuk tenun secara penghargaan yang seperti sertifikat belum. Cuma penghargaan yang sangat luar biasa sih menurut saya, setiap ada acara yang menyangkut sejarah, Bupati tidak pernah ketinggalan menyebutkan bahwa Takengelu itu punya video. Jadi itu menurut saya udah
penghargaan yang luar biasa juga ikut mempromosikan gitu. Seperti itu ada. Ya, jadi justru pengakuan tadi itu yang penghargaan tak terkira ya, luar biasa dan seperti saya sampaikan tadi, jadi ini hebat, luar biasa karena mengadakan yang sudah tidak ada, yang sudah punah. Ini kan pekerjaan yang tidak ringan, kalau tidak butuh semangat, kerja keras yang luar biasa, tentu ini nggak akan jadi. Nah, jadi luar biasa karena saya pribadi pun apresiasi. Jadi harapannya Kana dan tim terus semangat dan tidak berhenti menggali yang lain. Ya terutama yang sekarang menyerang tadi ya. Menyerang dan Upukyu tetap dilanjutkan. Ya, insya Allah Upukyu-nya tetap sih sampai benar-benar tenun gayo itu produksi. Iya. Emang sampai produksi targetnya ya. Ya, sampai produksi emang itu targetnya menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat gayo. Targetnya itu. Ya. Jadi kita masukkan atau inovasi tenun di dalam tenun itu ada kerawangnya. Iya. Jadi bisa menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat gayo. Wah, ini luar biasa. Dari nggak ada di revitalisasi ada sampai outputnya ada tenunnya kemudian jadi sumber ekonomi baru. Nah, jadi tidak sebatas riset kemudian disosialisasikan, tapi benar-benar berdampak luas ke masyarakat. Nah, juga tentu pengenalan daerah, sejarahnya, wisata, budayanya, karena ini bagian yang tidak terpisahkan tentu. Di luar Amanyerang dan tenun tadi Kak, masih ada di garap tahun ini? Sebenarnya banyak, cuman karena kendala keuangannya emang harus satu-satu. Ini juga di kementerian udah ada persyaratan bahwa kalau setiap berturut-turut mendapat tidak bisa. Cuman ini saya masukkan atas nama sanggar karena yang selama ini atas nama pribadi. Jadi ini kita masukkan atas nama sanggar. Jadi alhamdulillah untuk kemarin kita udah pengadaan barang dapat bantuan. Jadi kita udah punya lengkap alat-alat. Terus kemarin tuh ada workshop tentang sining, itu juga dibiayain oleh kementerian. Pengadaan barang juga dibiayain oleh kementerian. Upukyu juga kemarin dibiayain oleh kementerian. Terus kemarin tuh ikut kemah budaya, ikut lomba. Tapi untuk tingkat nasionalnya masuk, tapi begitu penyeleksian di tingkat dikirim untuk ke Prambanannya lolos. Tapi pada saat mereka untuk berdebat di Prambanannya kebenaran mereka kaum muda, jadi umurnya terbatas dari 22 sampai 25 tahun. Nah, di situ mereka gagalnya. Terus kemarin itu juga ikut lomba tari kreasi tingkat remaja, kita dance theater mewakili Aceh untuk berangkat ke Jakarta juga. Jadi insya Allah untuk mengangkat gayo pelan-pelan kita sudah jalan sih untuk mempromosikan gayo itu. Ya, baik, Kana. Jadi luar biasa mendengar cerita Kak Ana, apa yang sudah dilakukan, dan ini sudah dinikmati hasilnya, berhasil nyata dan berdampak luas dari apa yang dikerjakan tadi. Jadi mudah-mudahan dua kegiatan ini tahun ini berjalan lancar dan Kak Ana tetap semangat ya, tetap semangat dan mudah-mudahan dilancarkan yang untuk baik Upukyu maupun Amanyerangnya. Amin. Jadi ini terima kasih Kak Ana atas waktunya, bincang-bincangnya. Insya Allah di lain sesi kita lanjutkan lagi. Jadi sukses terus buat Kak Ana dan Sanggar Kute Dance. Dan mudah-mudahan dari cerita Kak Ana ini, bincang-bincang kita kali ini menggugah kesadaran, kemudian
menggugah yang lain untuk berbuat hal yang sama, terutama kalangan seniman, budayawan, sejarawan, dan juga pemerintah daerah juga, dan diaspora Gayo di luar juga. Nah, sekali lagi terima kasih Ana ya, sukses terus. Sama-sama. Ya, salam buat teman-teman. Nah, jadi teman-teman, demikian bincang-bincang kita dengan Kak Ana atau Ibu Petriana Kobat. Mudah-mudahan seperti saya sampaikan tadi, bincang-bincang kita bisa menginspirasi banyak pihak di negeri ini, terutama di Aceh yang menjadi domisili Kak Ana sekarang. Jadi sampai berjumpa di konten selanjutnya. Kak Ana, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Ya, salam buat teman-teman ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah disampaikan